Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zulfika. Saya dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Ma'rifatul Insan atau hakikat penciptaan manusia. Ma'rifatul Insan yang pertama, Ta'rif al-Insan. Yang kedua, Hakikatul Insan. Yang ketiga, Taqatul Insan. Dan yang terakhir, Nafsul Insan. Ma'rifatul Insan atau hakikat penciptaan manusia. Pertama, Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Sedangkan secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Kemudian ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Asal penciptaan manusia dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Pertama, tanah, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Kemudian ruh, merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Yang pertama, unsur manusia. Di sini ada qalb atau hati. Di dalam al-qalb inilah terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana. Sumber dari keyakinan disinilah letak takwa itu. Kedua, bebas memilih. Akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau mau belok, ingkar kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 64 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Selanjutnya unsur manusia atau jasad. Quran Surat At-Taubah ayat 501 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya di sini ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama, makhluk. Makhluk al-fitrah berada di atas fitrah. Selanjutnya lemah, bodoh, fakir. Selanjutnya nomor 2, dimuliakan. Dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Terakhir, dibebani. Dibebani itu ada ibadah dan khilafah. Hakikatul insan atau hakikat manusia, pertama, bebas memilih. Quran Surat At-Tagabun ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 5. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan apa yang telah ia perbuat. Allah, maka hendaklah manusia memilih apa yang akan ia lakukan. Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya juga di sini ada tafakul insan atau potensi manusia.
Pertama, potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Yang kedua, potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memerhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga, potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima-limanya panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Abu Darda et al. 2014. Selanjutnya ada nafsul insan, jiwa manusia. Nafsul insan, secara istilah nafsu adalah lathifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang, yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya, keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat, dalam pengertian ini, nafs terdiri dari atas tubuh dan ruh. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Surat Al-Maidah ayat 45. Nafsul insan atau jiwa manusia. Tingkatan nafsu. Pertama, nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Yang kedua, jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akal. Tertarik menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Ketiga, jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akalnya tertarik menarik dengan al-ahwa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.